سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد. Siap-siap. عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أني أنيت لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والأبيد رحيم بكل الورى والأبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الأي لا تقنطوا وإن تعف عني فدا يوم وإن تعف عني فدا يوم يا شلوانا وجب الشكر علينا ما دعا لله وحال القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي لا إله منه البدور بصلاحات كما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا مرحبا وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا عودك صبي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ingkang kula bekteni Habib Umar bin Husain Assegaf, alhamdulillah beliau sampun rawuh dalam acara perdana pengajian Ahad pagi Ponpes Ilyas, dan bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah saged nyempataken rawuh wonten majelis Ahad pagi menika. Mugi-mugi barokah Allah selalu menyucur kepada kita semuanya, Allahumma amin. Shalawat dan salam monggo dipun kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginda Nabi berkenan mengakui kita semua sebagai umatnya besok akhir zaman. Beliau memberikan syafaat kepada kita semuanya, amin amin ya robbal alamin. Ada beberapa hal yang mau sampaikan, tapi nanti kami sampaikan setelah pengajian aja, karena kita untuk sekarang sudah jam 6.20 untuk materi yang disampaikan beliau nanti bisa biar tuntas, maka pengumuman nanti selesai pengajian saja. Ngoten nggih? Hanya saja nanti kita mohon doa pada Habib Umar, kepada saudara kita yang ada yang gerah. Mohon kesembuhan nanti Habib. Monggo majelis Ahad pagi dipun buka kanthi waosan umul kitab ala hadiyah di syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dalam majlis ini setelah libur corona. Wa ma adraka ma corona. Insyaallah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua penyakit, diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga negeri kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Ikhwan rahimakumullah, hari ini adalah hari yang istimewa, 14 Sya'ban, dan insyaallah nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban. Apa yang ada pada malam nisfu Sya'ban? Bahwa disebutkan oleh para ulama, malam nisfu Sya'ban termasuk daripada malam-malam yang mulia, dan kita
dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam tersebut adalah malam dikabulkannya doa, mustajabut doa. Sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan sebagaimana yang diamalkan oleh para salaf kita terdahulu. Anda kalau pergi ke Masjid As-Sakaf, Masjid Riyadh, itu biasanya ada amalan-amalan setiap malam nisfu Sya'ban semacam ini. Apa amalannya? Biasanya membaca Yasin, baca Fatihah, baca Yasin 3 kali dengan berbagai macam niat. Disebutkan di situ niat untuk panjang umur, niat untuk Allah Subhanahu wa taala agar cukupi dirinya sehingga tidak membutuhkan kepada manusia, niat supaya dijauhkan daripada bala, dan diharapkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nah, ikhwana rahimakumullah, silahkan untuk dikerjakan pada malam nanti dan membaca doa nisfu Sya'ban yang dianjurkan oleh para ulama. Mengapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada malam-malam di mana Allah tentukan daripada takdir hamba-hambanya itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban itu. Maka kita doa di dalam malam nisfu Sya'ban yang isinya dalam doa tersebut kita minta apabila kita ini ditulis sebagai orang-orang yang celaka, kita minta untuk diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bahagia. Apabila di dalam catatan takdir kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sempit rezekinya, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala catatkan kita sebagai orang-orang yang naudzubillah min dzalik masuk neraka, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai penghuni surga. Bisa tidak berubah? Bisa. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa berubah. Disebutkan dalam hadis, la yaruddul qadha illa du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menolak daripada qadha-nya Allah kecuali doa. Dan seseorang sebagaimana disebutkan oleh para ulama tidaklah bisa mengucapkan lisannya berdoa kecuali Allah ingin untuk memberikan pemberiannya melalui doa tersebut, kan begitu. Sehingga hamba ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah pun kasih, karena memang Allah mau memberi lewat apa? Lewat doa hambanya. Untuk apa kita disyariatkannya doa meminta kepada Allah? Kalau tidak, Allah memang mau memberi daripada pemberiannya melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Anda bisa melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan dalam hadisnya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menghubungkan tali silaturahim, bersedekah. Itu kan mengajarkan kepada kita, walaupun kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap hamba ketika berada di dalam rahim ibunya usia 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan ke malaikat lalu meniupkan ruh kepada janin ini, sehingga mulailah dia bergerak dan
disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketentuan kepada hambanya. Allah perintahkan wa amara bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Allah tuliskan di situ apakah dia itu bagaimana rezekinya, ajalnya, amalnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pula apakah dia nanti di akhirat termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia, sudah ditulis oleh Allah. Bisakah berubah? Bisa, melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui amal-amal kita, sehingga bisa berubah. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Sayyidatuna Aisyah itu ada pembantu yang kemudian membantu di rumah biasa, budak. Allah kirimkan malaikat Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, keluarkan itu budak kamu itu dari rumah kamu, nggak layak dia berada di situ. Lu kenapa? Dia itu termasuk penghuni neraka kelak nanti di akhirat. Disuruh keluarkan. Maka Sayyidatuna Aisyah diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluarkan dia, karena malaikat Jibril mengatakan bahwa dia ini termasuk penghuni neraka. Nah, ikhwan rahimakumullah, selang berapa waktu setelah pembantu itu dikeluarkan, dipulangkanlah, maka malaikat Jibril datang lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cari itu pembantu itu yang sudah kamu keluarkan, kembalikan lagi bekerja di rumah. Apa kata Rasulullah? Sebabnya kenapa? Dia sekarang sudah termasuk penghuni surga. Tadi dikatakan oleh malaikat Jibril termasuk penghuni neraka, sekarang masuk penghuni surga. Apa berubah cepat sekali nih. Maka Sayyidatuna Aisyah cari, kembalikan wanita tersebut. Ditanya, apa yang kamu kerjakan? Kata wanita tadi, kamu kan waktu mengeluarkan saya, kamu kasih beberapa kurma, ya sebagai imbalan lah, kasih sedekah. Kemudian setelah itu, ketika dalam perjalanan, dia kan punya uang cuman kurma itu saja, nggak punya yang lain, nggak punya tabungan, apalagi tabungan berhadiah, nggak ada. Yang dia punya cuman kurma itu saja, makanan yang ada pada dirinya, dan uang yang ada ya cuman itu saja. Maka saya berikan separuhnya, ada orang fakir miskin minta saya kasih. Ternyata itulah menjadi sebab untuk berubahnya daripada keadaan seseorang yang tadinya dalam keadaan celaka, diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bahagia. Tadinya penghuni neraka, dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni surga. Sebab apa? Sedekah. Bukan main-main, sedekahnya ya separuh hartanya dia, kan begitu. Wong punyanya cuman beberapa kurma, dia kasih separuhnya, semuanya dikasih separuh. Berarti yang dimiliki cuman separuh dok. Yang separuh hartanya dia berikan sama orang. Allah rubah itu keadaan hamba tersebut menjadi orang yang bahagia. Maka ikhwan rahimakumullah, ini saya tak minum dulu, keseretan. Mau minum warnanya macam-macam. Saya tadi lihat ini, saya mikir, oh ini kelihatannya dari surga ini. Surga itu kan ada aliran sungainya dari air. Ini air. Ya. Ada yang susu. Ya. Ini susu. Ya. Ada yang apa istilahnya madu. Ini madu nih. Warnanya kayak madu nih. Terus yang satu khamar ini ya.
Yang bayangin aja sebelum masuk surga, Anda bayangin di surga kenapa susah hidup, ya kan begitu. Jadi hidup itu bayangin nikmat-nikmatnya saja. Kenapa? Lawang Anda siap-siap mau masuk surga kelak kok. Jangan takut hidup itu, ya. Hidup sekarang ini hanya persiapan untuk masuk surga. Berarti hidupnya harus enak, nikmat, nyaman, tenang. Gak usah bingung, gak usah susah, gak usah gelisah, gak usah bimbang, gak usah ragu-ragu, gak usah was-was, gak usah stres, gak usah pasang kuyuk berapa-berapa, gak usah, ya. Hidupnya tenang. Sebab apa? Memang mau masuk surga. Dari awal sudah bayangin surga-surganya yang nikmat-nikmat, sehingga semua kehidupannya dia pun merasa senang, aman, tentram hidupnya, tenang, yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua permasalahan hidup kita. Kemudian ikhwana rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban, malam mulia, maka kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghribnya berjamaah, salat sunnah hendaknya kerjakan, khususnya ba'diyatul maghrib sama salat sunnah awabin. Jangan lupa dikerjakan, karena salat sunnah awabin 6 rakaat Anda kerjakan itu. Kalau bisa setiap malam, dan tidak khusus daripada hanya malam nisfu Sya'ban saja, tapi sesungguhnya keutamaan yang besar. Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat sunnah awabin 6 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang ibadah 12 tahun lamanya qiyamul lail, dan seperti orang yang puasa terus selama 12 tahun. Anda bisa bayangkan kapan itu Anda kerjakan awabin. Itu caranya, ba'diyatul maghribnya 2 rakaat, itu termasuk awabin. Kemudian selanjutnya tambah 4 rakaat, Anda kerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Itu saja cukup. Anda baca surat apapun terserah. Tapi saya katakan, malam nanti malam istimewa, usahakan untuk kita kerjakan, insya Allah bisa lebih lagi berlipat-lipat pahalanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat isyaknya berjamaah usahakan, karena man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa salat isyaknya berjamaah, maka dia seakan-akan bangun separuh malamnya. Berarti dia sudah menghidupkan separuh malamnya dengan salat isyak berjamaah. Selanjutnya jaga diri saja dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau baca Quran dan lain sebagainya silahkan, monggo. Mau tidur ya juga nggak apa-apa, asalkan jangan melakukan maksiat di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paginya salat subuh berjamaah, insya Allah dapatkan keutamaan semua yang ada di malam nisfu Sya'ban. Sunnahnya pada tanggal 15 Sya'ban kita berpuasa, puasa sunnah 15 Sya'ban. Silahkan mau digabungkan dengan yang lain juga boleh, karena besok juga hari Senin, sehingga kita niatkan juga puasa sunnah Senin Kamis, walaupun dapatnya cuma Senin, nggak apa-apa ya. Kemudian juga selain itu bisa pula digabungkan dengan niat qadha puasa Ramadan bagi yang masih punya hutang. Ibu-ibu masih punya hutang? Punya hutang bayar sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan yang berikutnya ternyata dia masih punya hutang, pertama dia dosa, yang kedua tetap dia harus qadha daripada utang puasanya berapa jumlahnya, dan yang ketiga dia kena fidyah.
Fidyahnya apa? Fidyahnya adalah berupa beras mentah 1 harinya 7 ons, berikan kepada fakir miskin. Maka itu sebagai dendanya ketika punya hutang Ramadan enggak dibayar-bayar, padahal sehat walafiat, enggak ada sakit, tapi sampai datang Ramadan berikutnya masih hutangnya belum terselesaikan, maka kenanya itu satu dosa. Yang kedua adalah apa? Tetap gowoknya harus kita kerjakan. Misalnya masih utang 5 hari ternyata belum selesai sampai datang Ramadan berikutnya, ya berarti ya 5 hari 5 kali utang puasanya. Gowok, tambahkan setiap harinya 7 on beras, 7 on kali 5 3,5 kilogram, berikan kepada 1 orang saja nggak apa-apa, boleh 1 orang dikasih langsung 3,5 kilogram, semacam itu ketentuannya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, akhwat rahimakumullah, disebutkan kalau sudah masuk 16 Sya'ban maka nggak boleh puasa. Masuk 16 Sya'ban termasuk waktu-waktu yang dilarang berpuasa, tapi kalau ada sebab-sebabnya boleh. Kalau ada sebab-sebabnya boleh. Apa sebabnya? Tadi itu qadha Ramadannya belum selesai, mau dia selesaikan nggak apa-apa walaupun sudah masuk separuh Sya'ban yang terakhir. Yang kedua, sebabnya kebiasaan, sudah biasa puasa Senin Kamis, mau melanjutkan boleh tidak? Ya silahkan dilanjutkan. Loh, kebiasaan itu sudah berapa kali? Walaupun baru 1 kali, walaupun kemarin ini sebelum masuk nisfu Sya'ban baru mulai Senin Kamis, mau lanjut ya monggo silahkan, nggak apa-apa, lanjut silahkan. Kemudian yang ketiga apa? Ya, ketiga bagi orang yang mau terus menerus puasa boleh. Mulainya kapan? Ya mulainya besok ini 15. Siapa yang puasa tanggal 15 Sya'ban boleh puasa tanggal 16-nya. Lanjut, mau lanjut monggo silakan, mau terus silakan. Siapa yang puasa tanggal 16-nya boleh puasa tanggal 17-nya, terus semacam itu. Tapi kalau terputus walaupun 1 hari saja, walaupun karena sakit, tidak boleh melanjut. 15-nya puasa, 16-nya puasa, 17-nya puasa, 18-nya puasa, 19-nya sakit nggak puasa, 20 mau puasa nggak boleh, karena kebiasaannya sudah terputus, terus menerusnya itu sudah terputus, maka dia nggak boleh lagi melanjutkan. Semacam itu ketentuan berkaitan dengan masalah puasa di separuh akhir daripada bulan Sya'ban. Sebenarnya sudah masuk larangan, tapi karena ada sebab-sebab tertentu diperbolehkan bagi orang untuk berpuasa. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban orang-orang bicara, tadi malam terlihat hilal. Orang-orang bicara bahwa tadi malam terlihat hilal. Ini bagaimana? Tapi pemerintah belum menetapkan. Dikatakan di Surabaya dilihat hilal, di mana di Sulawesi kelihatan hilal. Tapi kok pemerintah tidak menetapkan ini termasuk Ramadan? Untuk hati-hatinya, tak puasa wae tidak boleh. Hati-hati itu namanya yaumus syak, hari keraguan. Apa hukumnya puasa? Haram, malah tidak boleh. Jangan ngomong hati-hati, wis daripada belum ditetapkan sama pemerintah, takutnya itu masuk Ramadan, hati-hati saya tak puasa wae, jaga-jaga. Gak boleh malah. Lu kenapa?
Karena tanggal 29 Sya'ban itu Sya'ban, gitu loh. Anda itu nggak boleh Sya'ban merubah jadi Ramadan kecuali yakin. Yakinnya apa? Yakin terlihat hilal dan ditetapkan oleh pemerintah, itu yakin. Sehingga Anda itu nggak boleh merubah satu bulan menuju bulan yang lain kecuali atas dasar yakin. Kalau ragu-ragu jangan diikuti. Ibadah kita itu atas dasarnya yakin, bukan atasnya ragu-ragu. Nggak ada itu. Nggak bisa atas dasarnya hati-hati, jaga-jaga. Oh enggak, yakin. Anda misalnya ke mana? Ke pom bensin, airnya wah kelihatannya najis. Kok kelihatannya? Ngelihat enggak? Gitu. Enggak lihat ya berarti suci airnya. Selesai permasalahan. Anda tidak usah ragu. Anda jangan mengubah sesuatu yang tadinya suci menjadi najis itu kecuali lihat, gitu loh. Kalau tidak lihat ya sudah, berarti nggak apa-apa. Islam itu kan gampang sebetulnya, jangan dipersulit. Begitu pula sebaliknya. Saya ingatkan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu? Ramadan 29 Ramadan, besoknya 30 Ramadan. Tapi orang-orang ngomong melihat hilal. Pemerintah menetapkan? Enggak. Pemerintah belum menetapkan, tapi di sana di sini sekarang kan modelnya pakai Facebook, pakai WA, pakai media sosial. Wah, bakal ribut nanti ya. Yang satu ngelihat, yang satu enggak. Ternyata fotonya foto tahun-tahun berapa itu yang muncul kelihatan hilal. Nah, ikhwan rahimakumullah, hati-hati. Jangan kita ikuti lalu jaga-jaga. Wah, daripada tanggal 1 Syawal itu kan nggak boleh puasa. Wis lebih baik saya nggak puasa. Malah nggak boleh. Kenapa? Ini Ramadan, tanggal 29 Ramadan. Anda tidak bisa merubah 1 Syawal kecuali yakin. Ketika tidak yakin jangan diikuti. Anda jangan termasuk orang yang bimbang gini, bingung, enggak. Jangan ikut yang seperti itu. Orang-orang bakal mempermainkan kita supaya kita berselisih satu dengan yang lainnya. Kita dasarnya adalah apa yang ditetapkan pemerintah. Alhamdulillah, pemerintah saat ini sudah dasarnya sesuai dengan syariat Islam. Dasarnya adalah hisab dan ru'ya, dua-duanya dipakai ya. Juga lihat hilal mereka itu, sehingga tenanglah kita ini. Untuk masalah ini kembalikan saja kepada pemerintah, mereka yang tanggung jawab, gitu loh. Sedangkan kita taati sajalah. Daripada ketentuan masuknya Ramadan, ketentuan keluarnya Ramadan. Semacam itu ikhwan rahimakumullah, sebagai pengetahuan kita terhadap masalah masuk dan keluarnya Ramadan. Hati-hati terhadap hal-hal yang membingungkan di masyarakat kita. Kita adalah orang-orang yang berilmu, sudah duduk dalam majelis ilmu, sehingga jangan kemudian ikut-ikutan dengan orang-orang yang enggak paham-paham ini. Apalagi orang-orang yang memang mau mau mengambil manfaat lah daripada keadaan-keadaan semacam ini, supaya orang bimbang terhadap amal yang dikerjakannya, selalu berselisih kaum muslimin satu dengan yang lain. Ini enggak perlu kita ikuti hal-hal yang semacam ini. Kemudian ikhwan rahimakumullah, persiapan Ramadan. Ketika kita mau masuk Ramadan, insyaallah kita berusaha untuk menjadikan amalan di bulan Ramadan kita ini didasarkan atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Bagaimana? Ya kita harus tahu apa saja kewajiban yang kita harus kerjakan di bulan Ramadan. Khususnya berkaitan dengan masalah puasa. Apa saja kewajiban puasa yang kemudian nanti kita harus kerjakan.
ketika kita masuk bulan Ramadan, pertama yang harus kita kerjakan setiap malamnya adalah niat puasa. Kita mau ibadah harus niat. Niatnya kapan? Setiap malam. Bukan cuma malam pertama saja, tapi setiap malam daripada bulan Ramadan kita niat. Sebagaimana kita itu sholat, setiap sholat ya takbiratul ihram ya niat. Sholat apa ini? Sholat tarawih. 2 rakaat pertama niat, 2 rakaat berikutnya ya juga niat lagi. Terus semacam itu. Begitu pula waktu kita puasa, setiap malam kita hadirkan niat tersebut. Saya ingatkan, menghadirkan niat itu tempatnya di dalam hati. Mengucapkannya adalah sunnah, mengucapkan dengan lisan. Kita biasa kemudian mengatakannya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu, saya niat sauma ghadin, puasa pada keesokan harinya, an adai fardhi syahri ramadhan, untuk jalankan puasa bulan Ramadan, hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah. Hadirkan itu dalam hati. Kapan itu? Waktu maghrib mulai, sudah masuk malam, karena kan niatnya di malam hari. Dari sejak masuknya maghrib terus sampai terbit fajar, itu adalah batasan daripada waktu kita untuk niat. Mulai dari waktu tersebut, bisa maghribnya monggo silahkan, bisa kemudian habis sholat tarawih diingatkan oleh imam, biasanya waktu sahurnya juga boleh. Yang tidak boleh kalau nggak niat sama sekali. Kalau nggak niat, maghrib nggak niat, sholat tarawih nggak datang, sehingga dia lupa untuk niat, sahurnya kebablasan. Ya. Niatnya kapan ini? Ya. Kan berarti nggak niat. Kalau nggak niat bagaimana? Kalau nggak niat nggak sah amalnya. Lalu apa yang harus dikerjakan? Ya nanti digogok kalau nggak niat malamnya. Tapi bagaimana ketentuannya? Ketentuannya pagi harinya, besoknya tetap saja seperti orang puasa, tidak makan, tidak minum. Itu namanya imsak. Dia harus imsak sampai kapan? Sampai maghrib. Seakan-akan dia puasa, tapi sesungguhnya bagi orang yang semacam ini, nanti setelah Ramadan dia tetap qadha daripada puasanya. Kenapa? Sebabnya amalnya tidak ada niat. Hati-hati ibu, kalau niat itu termasuk satu hal yang pokok dalam ibadah kita. Innamal a'malu bin niat. Kita kan tahu hadisnya, dan itu ada dalam setiap amalan kita. Maka kalau tidak niat berarti tidak beribadah. Hati-hati, niat termasuk satu hal yang pokok untuk kemudian dihadirkan. Niatnya kalau puasanya wajib itu malam hari. Puasa wajib itu kapan saja. Puasa Ramadan wajib hukumnya, puasa qadha Ramadan juga wajib. Maka niatnya malam hari. Besok kita misalnya mau gabungkan dengan niat qadha, ya malamnya dia harus niat, kan begitu ya. Malamnya dia harus niat. Kalau nggak niat nggak sah qadhanya. Maka wajib niatnya malam. Kalau niat puasa sunnah boleh pagi hari. Kalau niat puasa sunnah ya, kita besok mau puasa sunnah pagi hari, ya monggo silakan. Syaratnya paling maksimal itu sampai zuhur. Pokoknya sebelum zuhur dia sudah niat puasa sunnah, boleh-boleh saja kalau puasa sunnah. Tapi asalnya jangan sudah sarapan. Ya. Sarapan nasi goreng pakai telur,
es jeruk kelegeen, habis itu nawaitu sauma ya, sunnah yaumal itsnin ya, tidak bisa karena sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian mendapati istrinya tanya, ada makanan hari ini? Alala, nggak ada ya Rasulullah. Idan ini shaimun, kalau begitu aku puasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau niat puasanya pagi hari, puasa sunnah itu, puasa sunnah. Karena tidak ada makanan, berarti kan belum ada sesuatu yang masuk pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semacam itu ketentuannya berkaitan dengan masalah niat. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan pada saat kita puasa Ramadan, tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam anggota tubuhnya. Maaf, tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuhnya. Apa rongga tubuh ini? Dalam tubuh manusia itu ada 3 rongga. Ada kepala, ini ada rongganya. Ada dada, ada rongganya. Ada perut, ya, lambung itu rongga. Maka tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuhnya. Contoh misalnya, maaf, pakai telinga itu cotton bud ya, siang hari Ramadan bisa batal itu. Kapan batalnya? Batalnya kalau pakai sesuatu yang lebih kecil daripada jari kelingkingnya dan masuk pada bagian yang tidak bisa dicapai oleh jari kelingkingnya. Jadi kalau pakai jari kelingking tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pakai cotton bud, tapi cotton budnya dia pasang sampai dalam, yang nggak bisa dicapai oleh jari kelingkingnya, baru batal. Pakai cotton bud cuma yang di luar saja nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Faham Bu? Woi, ya, pagi-pagi ya, suruh ya mikir susah ini. Kemudian ikhwan rahimakumullah, selanjutnya yang juga tidak boleh adalah rokok misalnya. Rokok nggak boleh. Kenapa kok rokok nggak boleh? Karena ada sesuatu zat yang masuk ke dalam dadanya, nikotin, ya kan begitu. Masuk dalam dadanya, batal puasanya. Kalau pakai fix saja bagaimana? Dia ambu-ambu, ya, dia cium-cium, nggak batal. Kenapa? Karena nggak ada yang masuk. Itu cuma gas yang masuk, bukan zat yang masuk ke dalam dadanya. Maka tidak apa-apa, boleh dalam hal ini. Mau pakai misalnya dia lagi pusing, ya, pakai fix boleh, nggak apa-apa. Kemudian tentunya tidak boleh makan, minum dan lain sebagainya walaupun tidak kenyang. Walaupun tidak kenyang di siang hari bulan Ramadan. Pakai infus ya kenyang. Pakai infus siang hari Ramadan nggak boleh. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuhnya, walaupun jalurnya tangan, kan begitu ya. Jalurnya tangan, tapi kan akhirnya masuk ke sini, masuk ke dalam rongga tubuhnya, maka itu tidak diperbolehkan dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Maka ikhwan rahimakumullah, semua itu harus dijauhi. Hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Dari kapan? Dari sejak terbit fajar. Dari sejak terbit fajar. Adzan Anda dengar, salah satu di antaranya, ya sudah cukup untuk berhenti. Jangan kemudian Anda tunggu sampai adzannya selesai. Kenyang. Anda lagi makan tempe gitu ya, keseretan bisa lanjutkan sajalah. Pakai minum air, batal puasanya. Kenapa? Sudah adzan.
begitu dengar azan maka sudah nggak boleh lagi ada yang masuk, bahkan yang ada di mulutnya itu harus dia keluarkan, karena sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Sebelumnya Anda sunnahnya malah harusnya imsak, kan begitu ya, imsak 10 ataupun 15 menit sebelum azan sudah seharusnya Anda tidak makan dan tidak minum, seharusnya semacam itu. Tapi hukumnya imsak adalah sunnah, bukan wajib. Kemudian sampai kapan? Sampai maghrib. Begitu azan maghrib maka Anda sunnahnya segera berbuka. Rasul mengatakan dalam hadisnya, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku itu selalu dalam kebaikan, kata Nabi SAW, selama mereka menyegerakan berbuka puasanya dan mengakhirkan sahurnya. Loh, kan nikmat kita ini, umatnya itu nikmat apa? Waktu buka segera, waktu sahur akhirkan. Sunnahnya malah begitu kita ini. Nah, waktu berbuka kita itu segera bagaimana? Jangan sholat maghrib dulu, buka puasa dulu. Jangan Anda katakan, oh ini sholat afdal utama. Tidak, dalam hal ini maghribnya buka puasa adalah lebih utama. Bahkan muadzinnya itu jangan adzan kecuali dia buka dulu, ya. Jadi muadzinnya itu makan kurma dulu satu, baru kemudian dia adzan. Jangan 11 kelewatan, ya. Kesian yang mau buka lainnya. Anda sudah kenyang, sudah semuanya. Muadzinnya begitu satu makan langsung dia adzan, supaya, karena kan dia nunggu adzan kan lama, beberapa menit. Sehingga sampai permasalahan seperti itu saja diperhatikan oleh para ulama, menunjukkan bahwa kita harusnya atas dasar yakin setelah maghrib masuk kemudian kita segera berbuka. Nah, itu semuanya dalam keadaan ingat, sadar. Bagaimana kalau dia lupa di siang hari makan sesuatu, maka tidak batal. Apabila dia lupa boleh. Berapa banyaknya lupa? Oh, terserah. Tidak ada ketentuan. Satu biji beras, enggak. Satu beri saja enggak apa-apa. Cuman ya kebangetan gitu aja lah. Misalnya tahu kupat lewat, panggil Anda, makan semuanya pedes-pedes, minum es, wah sudah selesai baru ingat puasa. Besok bakso, besoknya lagi makanan yang lainnya. Lekapan ingatnya Anda itu, kan begitu. Nah, ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan tadi itu adalah ketentuan bagi seseorang ketika berpuasa Ramadan. Perhatikan itu semuanya, sunnah-sunnahnya. Waktu Ramadan adalah waktu kita ibadah, sholat malamnya, qiyamul lail. Kita usahakan untuk tetap terus hadir sholat tarawihnya. Siapa yang setiap malamnya maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, sholat tarawih, sholat subuhnya berjamaah, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Selesai. Anda gak usah bingung, saya harus lihat. Oh, enggak harus lihat. Orang yang lihat-lihat itu orang-orang yang khusus. Dalam satu kisah kan Imam Nawawi termasuk diantaranya yang melihat malam Lailatul Qadar, umurnya baru 7 tahun. Umurnya baru 7 tahun saja. Ini orang-orang yang istimewa, kan begitu ya. Beliau itu tidur di samping ayahnya. Ayahnya sangat perhatian sekali sama Imam Nawawi. Dari sejak kecil melihat kelebihan Imam Nawawi dalam belajar menghafal, maka mulai dari sejak kecil ayahnya sangat perhatian, tidur di sebelahnya. Bangun malam-malam dia lihat semuanya bercahaya itu, semuanya bercahaya. Dia bangunkan ayahnya, Pak, ini kok bercahaya, ini apa? Apanya nggak ngelihat? Apanya nggak lihat? Bangunkan seluruh keluarganya. Dia masih kecil, tapi semua sekeluarganya nggak ada yang lihat. Imam Nawawi saja dari umur 7 tahun
sudah tahu, maka dan itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Ayahnya tahu akhirnya, oh ini anaknya melihat daripada malam Lailatul Qadar. Ya, Imam Nawawi, beliau siapa itu? Orang yang dari kecil sudah mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau umurnya cuma 45 tahun saja. Umurnya hanya 45 tahun, tapi manfaatnya luar biasa. Kitab-kitabnya kita baca Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, ya, dan kitab-kitab fikih-fikih yang ada itu semuanya adalah karya daripada Imam Nawawi. Hanya usia 45 tahun, para ulama mengatakan kalau dibagi bukunya, karangannya dengan umurnya yang 45 tahun, itu kira-kira satu hari ngarang 17 halaman. 17 halaman satu jilidnya. Orang dulu kan jilidnya besar-besar, ya. Satu harinya dari umur 0, ya, dari umur 0. Padahal kan dia tidak ngarang dari umur 0, ya kan begitu istilahnya. Dari umur 15 tahun baru ngarang beliau itu. Tapi dibagikan dari umurnya semuanya, satu harinya kurang lebih 17 halaman. Menunjukkan bagaimana manfaatnya beliau. Saya kira itu apa yang kita bahas. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan masalah Ramadan maupun masalah-masalah yang lainnya, monggo silahkan. Ya, berkaitan dengan masalah cara mengerjakannya salat awabin, boleh tidak sebagiannya di masjid, sebagiannya di rumah? Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Anjurannya adalah kita itu di antara salat-salat tersebut tidak berbicara yang buruk. Tidak berbicara yang buruk. Sunnahnya Anda itu kerjakan secepatnya dan tidak bicara sama sekali. Tidak bicara sama sekali. Kalaupun harus bicara, bicaranya yang baik-baik saja di antara sholat-sholat tersebut. Ya, monggo silakan. Tapi kalau mau dipisah, sebagian di masjid, sebagian di rumah, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, asalkan tidak bicara yang buruk di antara sholat-sholat tersebut. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Oh, vaksin. Ya. Wallahu alam. Berkaitan dengan untuk vaksin, kalau kita ya istilahnya madhab Syafi'i, kita madhab Syafi'i. Seperti tadi saya katakan bahwa apa istilahnya, tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Anda suntik dengan misalnya sakit panas, sakit apalah, sakit apa ya, berbagai macam penyakit, lalu kemudian Anda diperlukan untuk suntik. Nah, suntiknya bagaimana sifatnya? Kalau suntiknya itu masuk ke dalam rongga tubuh, ya tentu membatalkan menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau saya tidak tahu MUI dalam hal ini memfatwakan membolehkan, mungkin saja mereka itu kan lintas madhab, ya kan begitu saja. Mereka itu kan madhabnya macam-macam, ya. Ngambil dari madhab Hanafi, ngambil dari madhab Maliki, mengambil dari madhab yang lainnya. Mungkin ada yang membolehkan, saya tidak tahu tentang madhab-madhab yang lainnya. Tetapi untuk madhab Syafi'i, selama seperti tadi saya contohkan, infus itu kan apa ya lewat lain gitu loh, bukan lewat mulut, kan begitu ya. Bukan lewat pencernaan yang memang biasa kita lalui, tapi lewatnya tangan. Selama kemudian infus itu kemudian masuk ke dalam rongga tubuhnya, ya kenyang, gak boleh, kan begitu. Bukan dasarnya, loh ini kan lewat tangan gitu, maka nggak apa-apa karena bukan melalui jalur yang biasa. Tetap saja
tidak diperbolehkan karena adanya sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh. Kalau suntik tersebut hanya istilahnya sifatnya bius lokal, itu tidak apa-apa. Contoh misalnya Anda sakit gigi, kan biasa disuntik itu supaya mau cabut giginya. Nah suntiknya itu kan cuma di sini saja gitu loh. Suntiknya itu kan pengaruhnya cuma di gigi, di gusinya, sehingga kan nggak menjalar ke sini dia, nggak masuk ke sini. Itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja, karena memang tidak masuk ke dalam rongga tubuh. Kalau berkaitan dengan masalah masuk dengan dalam rongga tubuh, menurut mazhab Syafi'i tetap saja membatalkan. Bagaimana dengan vaksin? Ya Anda coba lakukan itu di malam hari kalau memang bisa. Kalau bisa ya sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan, itu Anda bisa cari waktunya kapan saja. Saya kira itu. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa dia tidak puasa? Ya, kalau seorang wanita sehat walafiat karena haid tidak puasa, karena menyusui tidak puasa, karena hamil tidak puasa, itu tetap saja kewajiban goboknya tetap ada. Orang yang kemudian Anda itu tidak wajib gobok, sekarang fidyah, siapa itu? Kan begitu ya. Kita harus tahu, orang yang kemudian sekarang tidak perlu puasa, Anda gak usah puasa. Kenapa? Karena Anda sudah tua. Kan begitu. Orang yang tidak usah puasa di waktunya dan bahkan tidak usah gobok tapi bayarnya fidyah, siapa? Orang tua. Saya kasih contoh misalnya, orang tua umurnya 80 tahun, sudah gregeli, puasa tidak bisa, kata dokter jangan, ya kata dokter jangan, Anda tidak usah puasa. Apa disuruh gobok? Ya kalau disuruh gobok ya tambah tua, kan begitu ya. Kan begitu, itu nalarnya ke situ loh maksud saya. Berarti kalau yang wanita kan masih sehat walafiat begitu loh. Sebab tuanya yang kemudian tidak wajib gobok sehingga diganti dengan kemudian fidyah, itu karena tadi sebabnya, karena memang sudah lanjut usia, tidak mampu berpuasa. Sedangkan selain itu karena masih mampu berpuasa, ya tetap saja harus qadha, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, tidak bisa diganti dengan fidyah, tidak bisa diganti dengan sedekah dan lain sebagainya, tidak boleh. Selama dia masih hidup, hendaknya diqadha daripada puasa tersebut. Saya kira itu Bu, ya berkaitan dengan masalah tadi. Paham? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu apa? Ya, iktikaf itu adalah kita berada di suatu tempat yang dianggap sebagai masjid, yang diwakafkan sebagai masjid tempat tersebut, dan diiringi dengan niat. Itulah yang namanya iktikaf. Kita masuk, oh ini tempatnya masjid, sehingga baru bisa iktikaf kalau di masjid. Tidak bisa dilanggar, tidak bisa di musholla, tidak bisa di rumah, tidak bisa di pondok pesantren, tidak bisa. Iktikaf itu adalah
di tempat yang memang diwakafkan untuk masjid. Baru kita bisa iktikaf di tempat tersebut. Bagaimana niatnya? Nah, kita masuk masjid sekarang. Nah, masuk masjid. Berapa lama kita kemudian dianggap apa istilahnya baru bisa iktikaf? Walaupun lebih daripada subhanallah. Jadi kan sebentar saja masuk. Masuk masjid, menetap sebentar saja. Tasbih subhanallah, Anda keluar. Kalau Anda niatkan iktikaf di masa itu sudah bisa dapat pahala iktikaf. Pahala iktikaf bagaimana? Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang iktikaf walaupun seperti orang yang menyembelih unta sampai dibagikan, waktunya sebentar menunjukkan itu seperti orang membebaskan budak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pahalanya besar sekali dalam iktikaf. Usahakan ketika kita masuk masjid, melangkah kaki pertama masuk masjid dengan kaki kanan, kita berhenti sebentar dulu di situ. Lalu kemudian kita niatkan iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ketika niat itu sudah dihadirkan dalam hati, maka Anda sekarang menuju melangkah ke shaf pertama, itu sudah didapatkan pahala iktikaf. Dari langkah pertama masuk menuju masjid, diam dulu sebentar. Diam dulu sebentar, niatkan iktikaf dari situ. Jangan Anda masuk dulu baru niat, ya. Jangan Anda masuk melangkah sampai shaf pertama baru niat. Tidak. Ini waktunya berharga. Begitu masuk masjid, langkah sudah netep 2 langkah di situ, kakinya sudah masuk di situ, niat. Begitu niat, Anda sudah dapat pahala niat iktikaf. Anda melangkah menuju shaf pertama, mencari shaf, ya itu sudah dapat pahala iktikaf. Berapa lama? Oh, semakin lama monggo semakin mendapatkan pahala yang besar. Sunnahnya memang sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 hari terakhir semuanya ada di masjid i'tikaf. Yang mau semacam itu ya monggo silahkan, tapi kalau tidak, setiap kali masuk dalam masjid itu yang harusnya dilakukan. Kita sholat misalnya antara maghrib dan isya ada pengajian, kita niatkan saja i'tikaf di situ, pahalanya semakin besar. Kita menunggu antara waktu sholat menuju waktu sholat yang berikutnya. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita berada di dalam masjid. Dan jangan lupa kita sholat sunnah tahiyatul masjid, karena penghormatan terhadap masjid. Maka di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Wanita haid nggak boleh masuk, kan begitu. Wanita nifas tidak boleh masuk. Kemudian masuk ke dalam masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada i'tikaf. Ini menunjukkan bahwa ada amalan-amalan tertentu yang tidak bisa kita lakukan kecuali berada di dalam masjid. Saya kira itu berkaitan dengan masalah i'tikaf. Ada permintaan doa kesembuhan untuk Ibu Sri Harini binti Harjo Pangrawit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau, kesembuhan yang zahir dan batin, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya keluarga kita siapapun yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kuntu salihah wa ala man wasalafu salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa fandal hisab, amana minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa man amara hadzal makan sabiqan wa lahiqan thumma ila ruhi sallallahu alaihi walid Husain bin Marwan Segaf thumma ila akhi Muhammad bin Hasan Segaf thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah telah kita ikuti kajian akad pagi awal di bulan ini. Moga-moga yang disampaikan tadi dapat tambahnya ilmu kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah kita mampu untuk melaksanakan ibadah di dalamnya insyaallah. Nggih, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah kehadiran beliau Habib Umar beserta ibu-ibu membawa tambah berkahnya pondok ini, alhamdulillah. Yang kedua, informasi pengajian sudah mulai saat ini pengajian sudah dibuka. Nanti disampaikan kepada saudara kita yang mungkin belum dapat informasi, karena kami hanya informasinya undangannya melalui WA saja, melalui WA. Jadi nanti disampaikan agar majelis ini semakin marak, semakin besar. Ini yang belakang masih kosong, kosong tidak seperti biasanya karena maklum karena masih pertama. Insyaallah akan depan nanti semakin banyak. Untuk yang ketiga, untuk perlu diketahui para jamaah semuanya, alhamdulillah gedung atau pondok putri sampun jadi. Anak-anak putri kami sudah kami boyongkan ke sana. Jadi sudah pondok ini khusus untuk putra. Ini khusus putra, di sana untuk putri sampun 10 hari ini. Tapi kok belum diresmikan karena pandemi, karena corona tidak ada peresmian. Insya Allah nanti peresmiannya bergabung dengan pondok putra ini kalau pas jatuh waktu ulang tahun. Saya kira itu mungkin. Yang berikutnya bisa menampung kurang lebih 200 anak, dan saat ini sudah berada dari santri lama dan santri yang baru masuk yang sudah mendaftar kemarin sudah bertatap muka atau bertemu kemarin di sini diundang wali santri dan putranya. Insya Allah sudah ada 100 anak. Jadi murid Pondok Ilyas sudah ada 100 anak. Bagi bapak dan ibu yang punya tetangga anak yatim, bisa dititipkan sini dengan gratis. Yang penting mau yatim. Tapi kalau duafa sekarang tidak ada, umum saja. Adanya yatim dan umum. Hanya nanti yang membedakan itu kalau umum itu ada istilah uang pendaftaran dan SPP sesuai kemampuan. Oh, kemampuanku iki gajiku cukup membayar yang 1 juta, 1 juta. Dan jenengan yang tahu, oh aku gajiku cukup hanya 500, sing tahu aja monggo. Jadi nanti SPP sesuai dengan kemampuan bapak dan ibu yang akan menitipnya putra putrinya di pondok ini. Yang berikutnya, kemarin sudah melepas santri putri. Kemarin sudah kuliah di APK dan sekarang juga sudah diterima kerja di APK itu. Alhamdulillah, karena kemarin hasilnya kumlot bagus. Jadi kemarin pondok ini sudah melepas 3 santri. Alhamdulillah semuanya kerja. Yang putra kerja di Brebes, gajinya lumayan. Yang putri 1 di Boyolali, alhamdulillah juga gajinya lumayan. Dan yang ketiga kemarin belum tahu gajinya berapa, belum tahu karena baru diterima, insya Allah. Yang keenam, tahun ajaran baru sudah ada nanti untuk 3 kelas untuk usto. Untuk anak SMP 3 kelas, dan untuk 3 kelas untuk kuliah, untuk SMA-nya. Jadi SMP dan SMA dikelola di pondok ini. Jadi bapak dan ibu dan putranya
jangan ragu-ragu. Guru-gurunya pada umumnya kebanyakan dari SMA 2 dan dibantu dengan guru-guru yang baru honorer. Alhamdulillah kemarin sudah ujian bergabung di Pondok Pesantren Kaliwuluh. SMA-nya sudah selesai, SMP-nya sudah selesai, tinggal menunggu hasilnya untuk ijazahnya. Dan yang ini ada 2 anak yang untuk pindah ke sekolah lain lepas dari SMP, dia mau keluar. Ada 2, 1 putra 1 putri. Untuk yang terakhir, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang saat ini atau yang sudah selalu peduli dengan pondok kami, yang selalu mendarmakan rezekinya membantu kami sampai pondok kami sudah 2 gedung selesai kami bangun atas berkah bantuan panjenengan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu semuanya, akan memberikan balasan kepada panjenengan semuanya. Terima kasih ya. Moga-moga semuanya Allah memberikan barokah kepada panjenengan semuanya dan kami bisa mengelola pondok ini semakin dengan sisa-sisa umur saya untuk menyelesaikan mengelola anak-anak kami baik yang yatim maupun yang duafa maupun yang kaya. Mudah-mudahan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Monggo dipun tutup nanti doa yang dipimpin oleh Gus Firman. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bacakan Dzikrul Jalalah, sedikit menambahkan, mungkin ada yang kelupaan. Yang pertama berkenaan dengan media sosial. Dengan media sosial Pondok Pesantren Ilyas sudah ada YouTube dengan channel PP Ilyas TV. Nanti bisa di like dan subscribe dan dibagikan ke seluruh saudara-saudara kita yang belum berlangganan, agar panjenengan semua bisa selalu berlangganan channel kami di YouTube. Semua kegiatan Pondok Pesantren Ilyas baik dari pengajian dan kegiatan santri. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita launching untuk film pendek santri yang istilahnya berjudul Guyonan Santri, itu karya santri. Kemarin sudah membuat episode pertama, ini baru editing. Insya Allah nanti akan kita share di YouTube yang akan nanti panjenengan semua bisa saksikan bersama-sama di YouTube kami PP Ilyas TV, karya santri Pondok Pesantren Ilyas atas bimbingan dari Bapak Teguh. Yang berikutnya berkenaan dengan sodakoh kepada Pondok Pesantren Ilyas, saya sampaikan kepada seluruh jamaah, bila mana panjenengan semua memiliki dana yang lebih dan ingin bersodakoh atau berinfak ke Pondok Pesantren Ilyas, kami memberikan saran untuk bisa menghubungi nomor handphone kantor yang sudah tersedia. Bila mana nanti jenengan mau bertanya, bisa menghubungi ke nomor handphone kantor. Nanti dari pihak staf kantor akan menyambungkan ke Abah atau ke Umi. Dan lagi untuk infak sodakoh, kalau nanti panjenengan transfer, lebih baiknya setelah jenengan transfer, jenengan bisa menghubungi ke nomor kantor, atau lebih afdolnya bertatap muka tanpa transfer. Karena apa? Di zaman ini kita berjaga-jaga, banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk menipu, kan gitu. Jadi kita hanya waspada saja, waspada. Karena ini saya sampaikan supaya kita sama-sama saling berhati-hati. Karena kami sudah hampir kena 2 kali, Ponpes Ilyas hampir kena 2 kali dengan modus transfer sodakoh gitu. Jadi mohon bagi seluruh jamaah, bila mana transfer ataupun mau infak sodakoh, lebih afdolnya jenengan bertatap muka, bisa langsung ketemu dengan Abah supaya nanti bisa didoakan oleh beliau. Mungkin itu, mari kita bersama-sama membacakan Dzikrul Jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, Al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah,
المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان لك علينا بإحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Alhamdulillah Bapak Ibu sampun dipun tutup niki mbok pilih penantang jabatan tangan sementara wedal mboten usah dulu nggih ben tetap kita selalu sehat walafiat insyaallah corona sampun dipun pundhut sama Allah nggih terbukti mobil yang ngaung-ngaung niku sakniki pun jarang. Saya biasa tiap hari itu sehari ada 5, 6. Niki pun mobil sing ngong-ngong ini pun mboten enten. Insyaallah mau diangkat sama Allah. Yakin karena Allah sayang hambanya ben bisa Ramadan. Nggih. Pun ngaten kunduripun nderekaken untuk Pak Heru, Pak Thohir jangan lupa seperti incinya. Nggih, matur nuwun. Monggo dipun tutup kanthi wasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngantos pinanggih akad depan nggih. Mugi-mugi selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك صلاة عليك سلام عليك صلاة عليك سلام عليك صلاة عليك سلام حبيبي